kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini dengan judul besar yaitu kehidupan perjanjian baru. Dan kita akan mempelajari pelajaran hari ini, hari Rabu tanggal 23 Juni dengan judul perjanjian baru dan kehidupan kekal. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, biarlah kiranya Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, pada waktu Lazarus dia meninggal, maka saudara-saudaranya sangat kecewa, sangat kehilangan. Yesus dia lambat untuk datang. Tetapi akhirnya Lazarus dia sudah mati, kemudian Yesus datang baru pada hari yang keempat. Nah, ini menyatakan bahwa ada satu doktrin bahwa orang mati itu dia tidak kemana-mana, tidak tahu apa-apa. Begitu pula dengan Lazarus. Tetapi pada saat Yesus datang, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, firman Tuhan demikian, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, saudara yang kasih, ada dua dimensi kehidupan kekal. Yang pertama yaitu dimensi sekarang ini, dan kemudian dimensi di masa yang akan datang. Nah, dimensi sekarang ini Yesus dia mengajarkan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka kehidupannya akan melimpah. Tetapi bukan melimpah dengan harta saudara, akan melimpah dengan sukacita yang walaupun di tengah kesukaran, bahkan penderitaan, bahkan pun di tengah sakit, penyakit, maka dia tetap bersukacita. Karena Tuhan yang memberikannya. Nah, kemudian di masa depan itu adalah kehidupan kekal, yaitu janji kebangkitan tubuh. Jadi pada saat kita mati, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan datang maka kita akan dibangkitkan. Nah, saudaraku yang kasih, kita ketahui bahwa di dalam Wahyu 2 ayat 11, Wahyu 20 ayat 6 dan 14, Wahyu 21 ayat yang ke-8, kita ketahui bahwa Yesus mengajarkan kematian itu hanya seperti tidur bagi orang yang percaya. Karena pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, maka semua orang yang mati dalam Kristus, maka mereka akan dibangkitkan. Dan bagi kita yang masih hidup, maka kita akan diubahkan. Oleh sebab itu adalah satu sukacita yang besar mengetahui bahwa akhir hidup kita bukanlah di dalam kubur. Orang-orang yang berada dalam kubur, ya contohnya, ya semua nabi-nabi, para rasul, kecuali Henok, Musa, Elia, dan Yesus sendiri yang sebagai manusia, mereka sudah berada sekarang di dalam kerajaan sorga. Yesus yang menjadi pengantara, tetapi yang lainnya, bahkan Petrus, Daud, bahkan Maria, mereka sekarang masih tetap berada di dalam kubur menunggu kebangkitan. Oleh sebab itu, di dalam nasihat Tuhan melalui hambanya, juru kabar di dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 419, bunyinya demikian, Kristus menjadi satu daging dengan kita, supaya kita boleh menjadi satu roh dengan Dia. Karena hubungan inilah kita akan keluar dari kubur, bukan saja sebagai suatu pernyataan Kristus, melainkan oleh karena iman hidupnya telah menjadi hidup kita. Jadi hidup Kristus menjadi hidup kita. Kemudian mereka yang melihat Kristus dalam tabiatnya yang benar, serta menerima Dia di dalam hati, terima Yesus sebagai juru selamat dalam hati, mempunyai hidup yang kekal. Dan dengan perantaraan Roh Kudus, yaitu oknum ketiga dari kealahan, maka Kristus,
Jadi Kristus dia adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa dan Roh Kudus. Kristus tinggal di dalam kita dan Roh Allah yang diterima ke dalam hati oleh iman menjadi permulaan hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita tidak usah bersedih, kita tidak usah terlalu berduka seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena perjanjian baru, kehidupan kekal Tuhan berikan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya dalam nama Yesus. Amin.